Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Tama Putra dari kelas 5A dengan NIM 2204710. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mata kuliah pemrograman web di P12, yaitu melanjutkan materi pengimplementasian dari materi di P11, yaitu code. Dimana di P11 itu saya sudah mengimplementasikan create dan read, maka di P12 ini saya akan mengimplementasikan delete dan juga update pada aplikasi web saya. Oke, di sini sudah berada di halaman utama dashboard admin gitu ya, aplikasi web saya, yaitu event management. Di sini kita di menu dashboard gitu ya. Mari kita ke menu users. Nah, di sini saya sudah buat tabel untuk users, ada nama, email, nomor HP, kemudian tahun, departemen atau jurusan, kemudian ada actionnya. Nah, di sini nanti di setiap row usernya bakal ada action button, yaitu edit atau update dan juga delete. Yang sudah saya tambahkan, tapi masih untuk sekarang masih belum bisa gitu dijalanin. Oke, kita coba tambah user terlebih dahulu di sini. Oke, kita masukkan nama. Di sini sudah saya pernah tambahkan gitu ya. Kita cek apakah berhasil. Users, oke, sudah berhasil gitu ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di tabelnya juga, dan sudah berhasil gitu ya, ditambahkan di database. Oke. Nah, di sini saya sudah tambahkan gitu ya, edit dan juga delete button. Tapi jika kita pencet gitu ya, atau saya pencet di sini, masih kosong, nggak bisa dijalanin. Nah, itu karena di codingan saya ini di tempat di sini ya, di tempat saya membuat tabel delete itu, saya ketika dipencet itu saya mengirimkan ini ke komponen users delete.php, dan saya mengirimkan ID dari PID, dimana itu PID-nya itu saya nge-fetch dari database gitu ya, nge-fetch PID dengan row yang pertama itu adalah ID-nya. Nah, maka kalau kita lihat di delete PHP-nya ini, di user delete PHP-nya ini masih kosong gitu. Nah, disinilah tempat kita loading untuk ngedelete dari database gitu. Mungkin pertama-tama kita masukin dulu tag PHP-nya. Kemudian kita konekkan terlebih dahulu gitu ya ke database. Connect database-nya itu saya ada di connect.php, maka kita include terlebih dahulu, include one saja. Oke. Kemudian connect.php. Kemudian karena saya memakai session untuk di user admin ini, maka kita start terlebih dahulu. Kemudian kita cek apakah sessionnya ini berjalan atau tidak gitu ya. Reset 3 reset session. Sessionnya itu adalah A namanya. Jadi jika sessionnya tidak sesuai dengan session adminnya,
akan memunculkan gitu ya, bahwa ini salah, bahwa aksesnya tidak sesuai gitu ya, lalu kita return. Oke, nah selanjutnya kita lihat kembali di user.php nya. Tadi itu kita mengirimkan ID PID ini yang sudah kita fetch dari database ini ke ID gitu ya. Maka kita panggil di sini, kita buat terlebih dahulu misalkan ID gitu ya, ID terus ID sama dengan getnya apa, getnya itu ID tadi, samakan dengan yang ada di yang tadi kita kirim itu, namanya apa, di sini kita nama ID, oke, kita di sini ID. Oke, kemudian kita tambahkan query-nya, query untuk mendelete dari database. Oke, kita deklarasikan terlebih dahulu, misalkan namanya adalah delete SQL saja. Oke, itu adalah sama dengan delete from. Tadi kita cek dulu, nama tabelnya adalah users ya, maka users where ID, ID atau user ID ya. Oke, user ID saja. User ID sama dengan ID yang tadi kita fetch gitu. Oke, kemudian di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu gitu ya. Di sini saya kita mendelete ID gitu ya, delete dari tabel users. Saya di sini harusnya users saja. Nah, delete from users, di mana user ID-nya sama dengan ID yang kita get dari tadi yang sudah dikirimkan gitu ya, di sini. Gitu ya. Oke, maka selanjutnya kita cek gitu ya, kita konekkan, kita jalankan gitu ya, query-nya itu SQL query, dimana di sini ya saya connect-nya itu namanya itu dbc dan kemudian delete SQL. Oke, ini gini aja gitu ya, tapi mungkin kita beri lagi gitu ya untuk mengembalikan lagi. Ini jika if flash-nya tadi itu jalan, maka kita akan kembali ke dan jika gagal kita akan echo failed to delete. Oke, cukup ya, ini saja cukup semua. Ini saya belum tambahin command. Oke, mari kita coba, kita refresh terlebih dahulu, kita delete. Terjadi error di sini.
Oke, ternyata tadi salahnya saya adalah di sini ya, sintaknya ini bukan pakai ketik tapi ketiknya yang ini gitu ya. Oke, nah, kita coba lagi search dan sudah terjadi di delete, dan kita lihat di user sudah terdelete juga gitu ya. Oke, mungkin kita ke button atau ke fungsi untuk edit atau update gitu ya. Mungkin kita pertama-tama akan tambahkan kembali usersnya yang tadi saja gitu ya, samakan saja. Kita add user. Oke, kita cek di sininya. Oke, sudah ditambahkan ya. Oke, kita lihat di sini juga tadi saya sudah tambahkan juga di sini button untuk edit. Maka kita lihat terlebih dahulu tabelnya. Oke, di sini untuk tabel edit itu saya menginginkan untuk di sini karena saya menggunakan komponen gitu ya, jadi untuk di tampilan yang sama menampilkan dua hal yang berbeda. Saya di sini menampilkan menggunakan fungsi JavaScript Ajax untuk mengupdate apakah yang ditampilkan itu tabel view-nya tadi, tabel form dari menambahkan users tadi, atau menambahkan atau akan mengupdate form usersnya. Nah, kemudian di sana kita lihat lagi tadi kembali di atas. Di sini show update form, saya mengirimkan PID, nama, email, phone, ya, dan juga departemen gitu ya, ke pada show update form di sini. Show update form. Oke. Nah, di mana di show update form ini ketika saya mencet submit, maka saya akan nge-fetch atau mengirimkan ke komponen user update.php gitu ya. Maka jika kita lihat di sini user update.php gitu, ini saya di sini sudah menyiapkan juga placeholder gitu ya untuk menerima tadi itu. Di sini ada nama, email, phone, password ya, dan juga departemen gitu ya untuk di formnya atau untuk di formnya. Kemudian maka dari itu mungkin kita sekarang gimana gitu ya cara yang update dari tabel tersebut gitu. Oke, yang pertama mungkin kembali lagi gitu ya, konekin lagi, mungkin saya langsung aja pakai yang tadi gitu ya. Oke, kita pakai ini. Oke, saya tutup dulu. Oke. Oke, karena tadi itu saya mengirimkannya menggunakan post di user ini di submit update form ini saya menggunakan post, maka saya di sini juga akan menggunakan post. Kita if terlebih dahulu, is set nya adalah post ataupun empty ya, empty. Oke. Post, maka saya terima tadi ada apa saja, kita lihat dulu. Ada ID, ada name, ada email, ada phone ya, dan juga departemen. Oke, maka kita
klaskan terlebih dahulu, misalkan ID dengan post 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 ID ID ya, ID. Kemudian saya juga post tadi itu, saya lupa, dan ID itu adalah email. Mungkin lebih baiknya saya lihat di atas ya. Ya, ini email surname, kita post kembali, post name, ini email, email, copy saja, sudah tidak terlalu lama. Ini kemudian ada tahun tadi itu, ada ada password juga, dan juga ada departemen yang terakhir. Ini pertama year, nomor 8 2020, terus ada year, tahun, ada password, kemudian ada departemen ya. Nah, sisanya mungkin kita tambahkan lagi gitu ya, query-nya. Dimana query-nya itu untuk update itu adalah update dari tabel users, dimana kita set terlebih dahulu namanya, name, ya sesuaiin sama yang ini di atas, name itu sama dengan name, kemudian email, email sama dengan biasa saya tambahkan dulu, kemudian email itu sama dengan email, oke. Kemudian ketika ada form sama HP, saya tutup ini. Oke, phone sama dengan kemudian tahun, year, dengan supaya sama jadi semuanya, year dengan year, kemudian password sama dengan password
adalah departemen sama dengan departemen. Oke. Nah, kemudian setelah ini karena kita mau update dari ID tertentu, maka kita harus tulis juga where ID itu ID-nya adalah sama dengan user ID-nya. Where ID sama dengan ID. Salah. Oke, inilah where-nya gitu ya. Masih lumayan apa? Oke. Nah, di sini where-nya itu adalah update dari tabel users. Kita set terlebih dahulu namanya apa, emailnya apa, phone-nya apa, tahunnya apa, passwordnya apa. Oke, ini salah saya. Passwordnya apa, kemudian departemennya itu apa, dari sini semua gitu ya. Ambil kasih sebelumnya, dimana user ID-nya adalah ini gitu ya, yang tadi saya fetch gitu. Oke. Selanjutnya mungkin sama seperti yang tadi gitu ya, seperti yang ada di delete. Mungkin kita lihat kembali gitu ya, kita hanya tinggal menjalankan saja gitu ya. Ini mungkin kita copy saja gitu ya, copy, kita kembali di sini, paste di sini, kita ganti menjadi query saja ya. Di sini query salah. Kemudian valid to update. Nah, oke, kita lihat di sini, kita pencet edit button. Oke, muncul, ganti gitu ya, namanya jadi Satria Tama saja. Di sini emailnya kita ganti jadi Satria. Phone-nya biarin, tahunnya diganti jadi 2024 misalkan gitu ya. Passwordnya masih sama. Nih, jadi teknik kimia misalkan. Oke, kita update, kita coba. Terus oke, di sini sudah ganti gitu ya. Name-nya sudah terganti, emailnya juga tadi sudah ganti, tahunnya ganti. Jadi teknik kimia gitu ya. Kita cek juga di sini di tabel users-nya. Oke, sudah terganti juga gitu ya. Tahunnya jadi 2024, departemennya menjadi teknik kimia, namanya Satria Tama saja, emailnya juga jadi Satria saja. Oke, mungkin kita coba kembali mungkin di yang tabel event. Oke, dan di sini saya sudah buat beberapa event gitu ya. Kita coba delete. Nah, masih belum bisa karena belum saya tambahkan seperti tadi gitu ya. Mungkin tidak akan terlalu jauh, akan mirip gitu ya, bahkan hampir sama gitu ya. Mungkin kita coba dulu yang delete event. Oke, kita cek kembali dulu ya di delete. Tadi tuh saya tambahkan di delete PHP gitu ya. Mungkin ini mirip gitu ya, cuman berbeda di tabelnya. Kita delete tabel di bagian mana gitu ya. Cek di sini, delete from usersnya kita ganti menjadi event. Kita cek dulu ya tabelnya apakah events benar. Cek, oke, events ya benar. Dari SQL ininya kita kembali ganti jadi event.php. Oke, dan kita cek kembali, kita refresh terlebih dahulu. Kalau kita delete ininya saja, delete. Oke. Oh, ID-nya salah gitu ya. Di sini ID-nya itu harusnya EID gitu ya, sedangkan di sini masih UID ya, karena tadi the user. Sedangkan untuk event itu
metanya adalah harusnya EID. Oke, kalau kita refresh, oke, sudah terhapus. Kita refresh kembali ini ya. Nah, terhapus. Udah lihat sudah berhasil. Maka selanjutnya kita ke update gitu ya. Update. Nah, di sini masih sama gitu ya. Kayak awal tadi, kita coba copy paste saja dari yang update users. Oke, di sini coba update. Kita copy paste kembali di sini. Oke, kita ganti lagi ini jadi event. Oke, nah kita harus cek dulu ya. Di sini user ID terganti menjadi EID. Kemudian nama itu apa di sini? Oke, sama nih. Kemudian harusnya tidak ada email ya. Kita cek di sini ada apa aja, ada name, ada description, ada type, time, date, dan juga image. Oke. Sini kemudian kita ada description tadi ya, nama, kemudian description. Oke, ini ya description. Kemudian ada type nya apa, type, terus ada date nya, namanya benar date. Oke, oh time terlebih dahulu gitu ya, time. Dan ini juga salah, namanya description. Oke, type, ada apa, kita ini ada jam bisa tuh begini ya, time kemudian date, kemudian image. Oke, time terlebih dahulu, time, kemudian ada date, image. Nah, maka dari itu tunggu, saya lihat terlebih dahulu di sini apakah benar. Jadi saya name, oke, description itu, date, time, dan juga image. Oke, itu sama ya, name, description, type, time, date, dan juga image. Oke, maka kita update, ganti lagi di sini filernya, kita ganti menjadi table deh. Menjadi table event, events, dimana name nya ada, kita set name nya adalah name. Oke, kemudian description nya ada des. Oke, kemudian font kita ganti menjadi type nya adalah type. Terus kemudian time adalah time. Password itu menjadi date ya, date nya menjadi date. Kemudian di sini image menjadi mk, dimana user ID nya adalah EID tadi diganti dengan ID. Oke, kita save, kita coba, kita update yang hackathon di sini, edit, namanya jadi hackathon gitu ya, hackathon n nya 1, deskripsinya hackathon versi 1.0. Oke, ini technical gitu ya. Tanggalnya kita coba ganti jadi tanggal apa ya, tanggal 13 deh,
13 bulan 10 2024. Oke, jamnya 30 salah, jamnya itu 15. Nah, image-nya nggak apa-apa, dikosongin saja. Kita coba update dan ini kosong gitu ya deskripsinya. Nampaknya saya ada yang salah. Kita refresh. Oke, deskripsinya saya salah gitu ya. Description. Oke, ada update yang salah sepertinya saya. Oke, apakah kita postnya salah? Kita cek terlebih dahulu di events PHP. Saya mengirimkannya menjadi apa? Oke, ternyata namanya Dex gitu ya. Tunggu. Iya betul, saya mengirimkannya Dex, jadi ya saya diterima juga harus Dex gitu ya. Mana ini update? Oke, di sini terima juga harus Dex. Oke. Nah, kembali lagi di sini, edit lagi saja ini. Kita pakai v10 update event. Nah, sudah beres gitu ya, sudah benar. Kita cek lagi di sini. Oke, sudah benar ya. X1 hackathon v.10. Oke, mungkin sekian saja dari saya pada video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak yang kurang dan juga banyak kesalahan. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.